Kita manusia adalah makhluk yang hidup dan berada di tengah-tengah budaya yang bernama agama. Berabad-abad lamanya kita mendapatkan warisan itu dari nenek moyang kita. Dan terlebih lagi jika kita berbicara Indonesia, Indonesia itu adalah sebuah negara yang sangat religius, menghargai nilai-nilai keberagamaan di tengah-tengah hidup kemasyarakatannya. Dan kalau kita bertanya, apa itu agama sebenarnya? Belum tentu setiap kita bisa memaknai dan memahaminya dengan benar. Padahal sebenarnya jika kita berusaha memaknainya jauh lebih mendalam, kita akan menemukan makna yang luar biasa, mengingatkan, menegur, dan menyadarkan kepada setiap kita untuk menemukan kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup manusia yang diciptakannya itu melalui agama itu. Nah, namun, adakah kita memahami agama itu dengan benar? Nah, mari di sini kita harus dapat menangkap dan memahami makna yang sesungguhnya dari keberagamaan kita. Jika tidak, maka akhirnya kita akan hanya terjebak kepada retorika keberagamaan belaka. Nah, padahal kalau kita berusaha memaknainya, kita bisa memaknainya melalui arti dasariah dari kata agama itu sendiri. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu a yang artinya tidak dan gamos yang artinya kacau. Artinya, agama itu sebenarnya secara sederhana memang tidak kacau. Tetapi tentu tidak kacau bukan hanya sekedar berkaitan dengan dogmatika, syariat, ritual, teologi, ya, atau hal yang berkaitan dengan itu saja. Tetapi justru lebih dalam, ya, maknanya ketika ketidakkacauan itu dimaksudkan bagi ketidakkacauan hidup kita dan diri kita sebagai manusia. Sebab jika kita manusia mengaku diri beragama namun ternyata sekalipun tidak kacau secara dogmatika, syariat, ritual, namun ternyata kita kacau di dalam menjaga dan menata serta mengelola kehidupan atau diri kita, maka sebenarnya kita manusia yang belum beragama. Jika kita mengaku diri beragama, maka seharusnya kita adalah manusia yang mampu menata dan mengelola hidup dan diri kita secara baik dan benar. Tidak mudah memang, tetapi itulah panggilan utama dari kehendak Tuhan bagi manusia, bahwa seharusnya dia menjadi manusia yang beragama, artinya manusia yang mampu menata dan mengelola hidup dan dirinya secara baik dan benar. Dan kekristenan mengajarkan itu bagi kita. Markus 16 ayat yang ke-15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bukan hanya kepada manusia, tetapi Tuhan memerintahkan kita pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Artinya jika kita mengaku diri sebagai umat Kristiani, orang Kristen, maka seharusnya kemanapun kita pergi di seluruh belahan dunia manapun juga, seharusnya kita mampu dan bisa membawa kabar baik itu, euangelion itu, Injil itu, yang adalah kabar baik bagi isi alam semesta ini, bagi segala makhluk yang ada di alam semesta ini, setidaknya di muka bumi ini. Dan mari kita belajar membuktikan itu, bahwa kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa damai sejahtera, kemaslahatan bagi umat manusia, keberkahan bagi umat manusia, dan juga kedamaian bagi seluruh isi alam semesta, karena di alam semesta ini bukan hanya ada kita, ada makhluk lain, hewan atau binatang dan tumbuh-tumbuhan yang harus kita jaga dan kita tata serta kita kelola keberadaannya. Nah, jika kita tidak mampu menata dan mengelola diri dan kehidupan kita, serta seluruh isi alam semesta ini, maka sebenarnya kita belum layak disebut sebagai makhluk yang beragama. Jadi kehadiran kita harus mendatangkan dan membawa damai, keberkahan, sukacita
kepada manusia dan segala makhluk yang lain yang ada di alam semesta ini. Seluruh isi alam semesta harusnya bersuka cita ketika kita ada dan hadir di muka bumi ini. Dan mari kita berjuang untuk itu. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 hari-hari ini. Betapa kita harus berusaha membuktikan sebagai warga bangsa Indonesia yang mampu membawa kabar baik, keberkahan, damai sejahtera, setidaknya bagi warga bangsa Indonesia. Keberkahan itu dimulai dengan melakukan hal yang paling sederhana. Jika pemerintah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mencuci tangan ketika kita mendapati tangan kita kotor, jangan sering-sering menyentuh muka, hidung, mulut, mata, atau wajah kita demi mencegah penularan COVID-19. Menjaga jarak fisik kita, physical distancing ini perlu demi supaya mencegah penularan virus corona pula. Ya, walaupun jarak memang berjauhan, tetapi hati jangan sampai berjauhan. Kita tetap bersaudara, kita tetap bersahabat, kita tetap dekat secara batin walaupun jauh secara fisik. Lalu, jika memang kita tidak perlu sekali untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Di rumah saja, stay at home. Itu baik bagi kita dan juga baik bagi sesama kita. Dan di situ pula kita membantu dokter dan para medis, tenaga-tenaga kesehatan yang berjuang, bersusah payah membuat saudara-saudara kita yang terkena virus corona itu segera sembuh dan dipulihkan. Bagaimana mungkin kita bisa membantu mereka, kita bisa bekerja sama dengan baik kalau kita acuh, tak peduli, abai dalam menjaga kesehatan kita, maka mereka yang akan dilelahkan dan diletihkan dengan sakitnya kita. Mari, kehadiran kita sebagai makhluk bernama manusia yang beragama itu mendatangkan kemaslahatan bagi segenap umat manusia, bahkan bagi seisi alam semesta ini. Disitulah kita sebagai umat Kristiani mampu membuktikan bahwa kita adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Bahwa selain kita menjadi manusia, kita harus membuktikan diri kita sebagai manusia yang beragama. Mampu menata dan mengelola kehidupan kita dengan baik, dan juga mampu menata dan mengelola hubungan diri kita dengan sesama kita dengan baik, sehingga seisi alam semesta ini menemukan kebahagiaan, menemukan kabar baiknya, melalui siapa? Melalui diri kita. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.